Markus Pairunan. Baiklah, langsung saja saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak sebagai dalam bentuk wawancara. Pertanyaan pertama, manfaat apa yang didapatkan dalam pembudidayaan lebah madu? Ya, secara garis besarnya manfaat budidaya lebah madu ini sebenarnya cukup banyak. Tapi kita ambil dari yang potensi yang memang dirasakan oleh masyarakat dan manusia ya. Manfaatnya ini sebenarnya lebah madu ini adalah salah satu serangga yang paling sempurna untuk mengawinkan tanaman. Jadi bisa dikawinkan sampai 200-300%. Jadi kalau misalnya ada tanaman-tanaman lain yang tidak mampu dikawinkan oleh serangga lain seperti vanili, kemudian jenis-jenis lain lagi, ini lebah ini apis cerahnya mampu untuk mengawinkan tanaman tersebut. Nah, dengan mengawinkan tanaman tersebut termasuk kelapa dan sebagainya, manfaat berikutnya itu berarti dia dapat meningkatkan produksi pertanian. Nah, meningkatkan produksi pertanian contohnya misalnya sekitar kelapa banyak. Nah, mulai dari pagi sampai sore dia kawinkan bunga kelapa itu sehingga produksinya tiap 4 bulan itu meningkat. Tidak sama dengan misalnya tidak dikawinkan oleh lebah apis cerana. Yang berikut, manfaat berikutnya ya, ini lebah ini hasil produksinya itu kita tahu bahwa lebah apis cerana ini dapat menghasilkan yang namanya polen, royal jelly, propolis, dan madu itu sendiri. Nah, dari 4 ini, polen, propolis, royal jelly, dan madu ini berkhasiat dan bermanfaat sangat luar biasa terhadap kehidupan manusia. Nah, khususnya bagi anak-anak yang berumur muda. Nah, ini memang apalagi sekarang kita tahu bahwa ada virus-virus yang mematikan seperti yang dikatakan ini pandemi corona. Jadi memang kalau kita konsumsi ini kayaknya seperti bisa menambah imun karena kandungan itu tadi asal asli ya. Beda kalau madunya palsu. Kalau memang madu asli itu jelas-jelas dapat meningkatkan imunitas daripada manusia. Yang berikut memang kalau untuk pengobatan manfaatnya lebah madu ini termasuk bisa dijadikan sebagai terapi. Jadi mungkin adik-adik pernah lihat di televisi swasta kalau terapi lebah madu ini pakai lebah ini. Misalnya ada yang reumatik atau penyakit-penyakit lain itu pakai dengan terapi dengan pakai sistem akupuntur. Jadi setelah kita terapi memang jelas beberapa jenis penyakit disembuhkan. Yang berikut untuk pengobatan misalnya madu itu sendiri yang jelas asli itu dapat menyembuhkan luka. Misalnya luka yang gak ringan itu disembuhkan, sarayawan bisa disembuhkan, dan yang paling cepat sembuh misalnya kesiram atau keserempet dengan barang panas, misalnya kesiram air panas atau keserempet dengan telepon. Kalau ini madunya asli langsung oles, tidak perlu pakai yang lain-lain, obat lain, pakai madu asli saja itu tidak berbeda. Ini luar biasa. Kemudian yang berikut lagi kalau untuk kecantikannya khusus ibu-ibu, kalau memang mereka ini dia jadikan sebagai masker muka itu memang luar biasa bagusnya. Jadi kalau misalnya ini 4 komponen ini memang ada dalam kandungan madu itu, setelah dijadikan masker muka itu memang membuat wajah daripada perempuan atau wanita itu menjadi ya tambah cantik lah, bilang tambah lebih putih dibandingkan dengan tidak memakai itu. Karena ini kita tahu bahwa ini alami, tidak ada efek samping dan tidak punya sakitnya. Nah, itu yang barangkali beberapa manfaatnya. Masih banyak lagi tapi nantilah kita bahas berikutnya. Luar biasa sekali manfaat dari lebah madunya Pak. Terus masuk ke pertanyaan kedua, apa prospek yang didapatkan dari usaha penangkaran lebah madu? Prospeknya jelas ini satu dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Nah, contohnya kalau kita misalnya pelihara, otomatis di samping saya sudah katakan tadi untuk manfaat, di sini prospeknya itu kita boleh mendapat keuntungan yang menambah pendapatan masyarakat. Nah, ekonomi masyarakat otomatis dengan adanya kita budidaya lebah madu, otomatis kita mendapatkan nilai tambah daripada harga madu itu sendiri. Kemudian kedua juga prospeknya itu memang kalau kita memang sudah pelihara dalam skala besar itu bisa menjadi
dijadikan sebagai menciptakan lapangan kerja untuk kita budidayakan. Karena ini bagusnya kegiatan ini tidak berpatokan pada tenaga kekuatan manusia. Nah ini yang umur yang istilahnya yang sudah lanjut usia ini sebenarnya bisa, karena dia tidak membutuhkan tenaga yang kuat. Karena ini kalau kita memelihara ini tidak perlu dikasih makan, tidak perlu kita angkat yang berat-berat, jadi cukup dia makan sendiri dan kita panen madunya. Jadi kalau umur-umur yang sudah lansia itu sebenarnya sangat cocok karena tidak memerlukan tenaga yang banyak. Barangkali itu salah satu perspektifnya. Lalu kita ke pertanyaan berikutnya, apa saja kriteria dan persyaratan dalam menetapkan lokasi penangkaran beternak? Ya, biasanya kalau kita menetapkan satu lokasi budidaya, itu jelas semua wilayah itu tidak semua cocok untuk itu. Jadi kriteria pertama itu adalah kita harus melihat lokasi di mana kita budidaya, sumber pakan yang utama. Kalau kita lihat di situ memang banyak pakan, banyak tanaman berbunga, banyak pohon kelapa yang pada umumnya berbunga sepanjang tahun, itu sangat cocok. Kemudian kedua, ya jelas tidak boleh berada di tengah-tengah lokasi penduduk masyarakat. Jadi dia harus sebenarnya di lokasi yang kurang penduduknya padat. Jadi dia kalau padat penduduknya kelihatannya tidak cocok untuk lokasi budidaya. Yang berikut sumber pakan dengan sumber air itu di sekitarnya memang cocok. Dan kedua juga jauh dari pinggir pantai. Karena kalau dekat pinggir pantai itu, karena pada umumnya pinggir pantai itu kan banyak kelapa, itu kadang tidak mampu menahan angin yang kencang. Begitu lebat terbang, karena anginnya kencang dia tidak mampu tahan, sehingga kembali ke kandangnya itu, kembali ke kota itu sangat berpengaruh. Sehingga tidak boleh kita pelihara atau budidaya legumal itu di sepanjang pinggir pantai, kecuali mungkin 1-2 kilo dari pinggir pantai itu bisa. Yang berikut jangan di lapangan terbuka. Usahakan kita pelihara lebah itu di lapangan yang pohon penduduknya banyak, kalau sumber pakannya, kemudian dia punya vegetasi itu memang cukup banyak sehingga ada kelembapan di situ. Seperti sekarang kita ini kan vegetasinya cukup bagus, jadi tidak perlu kita pakai atap lagi, cukup dengan naungan vegetasi yang tumbuh sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luar biasa.